Hai saudara-saudariku, shalom, apa kabar? Haleluya, puji Tuhan. Hai, jumpa lagi bersama saya Lucy Daiva di sini. Ya, kekasih Tuhan yang luar biasa. Saat ini lagi marak banget ya beritanya, semeliwir terus di beranda aku. Rasanya gemes banget, raur kalau nggak membahasnya ya. Seperti yang kita tahu ya, saudara kita nih Agustan lagi viral banget ya. Bagaimana seorang Agustan mualaf ya, mualaf tercinta yang dicintai umatnya saat ini terkena sakit. Saya nggak berani bilang kena azab ya, karena penghakiman itu hanya milik Bapa kita di surga. Ya, seperti yang saudara dan saudari kita tahu, kita semua tahu ya, sebelum tahun baru ini ada kejadian yang luar biasa dan saya yakin semua pasti tahu ya. Kalau belum tahu, saya kasih tahu ya. Ini dia nih. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya, kita taruh lagi. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya jadi nyebut nih ya, nyebutkan gitu ya. Tapi kalau saya menyebut seperti ini, saudara-saudariku, itu tidak merendahkan keimanan kita sebagai orang Kristen. Saya justru sedih dan sangat miris sekali ya sama mualaf-mualaf saudara-saudara kita, apalagi Bapak Agustan ini. Ya akhirnya ini puncaknya saya rasa ya, beliau menantang Yesus. Padahal beliau ini terlahir dari orang Kristen, ya. Beliau ini mualaf kan, jadi dia lahir dari orang Kristen, pastinya mengenal Yesus. Tapi sayangnya beliau tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan. Mungkin saat itu beliau hanya mengenal Yesus sebagai Tuhannya, orang Kristen aja yang percaya, tapi tidak berlaku untuk dia. Nah di sini saudara-saudariku, Agustan nantang Tuhan Yesus dengan cara membawa Alkitab ke bokong ke belakangnya, kata kasarnya adalah ke pantatnya. Dan dia berkata, kita lihat ya, 1 bulan ini Agustan mati nggak nih? Nih, Alkitab saya taruh di pantat. Dia taruh 2 kali, Bapak Ibu Saudara-saudariku Lidivorce, dia taruh 2 kali dan dia berkata, nih lihat nih, mati gak nanti aku? Aku akan mati gak nih katanya. Ya, 1 bulan katanya. Mati gak kata dia gitu ya. Kalau nggak salah ini berarti setelah atau sebelum New Year, saya juga sepertinya setelah New Year ya. Beberapa hari setelah New Year. Ya Bapak Agustan yang terhormat, yang baik hati, tiba-tiba kok beberapa hari ini waktu saya semliwir ya, pengen buat konten ini tapi belum kesampaian, puji Tuhan masih aja disibukkan beberapa hal ya. Terus malah ada hasrat saya mau besuk. Saya sampai tanya nih sama teman-teman wartawan loh. Teman-teman wartawan saya, wartawan mana sih yang nggak tahu nomor seseorang gitu kan. Saya tanya nih, saya dekat sama teman wartawan saya yang sampai saat ini masih baik. Saya tanya beliau, punya nomor Agustan nggak? Dia jawab Agustan siapa? Tapi karena saya belum spesifik, kalau spesifik sih bisa aja langsung dicari. Nah, saya pengen besuk dia malahan ya. Oke, kita bahas aja langsung ya apa yang dilakukan Bapak Agustan ini. Pak Agustan seorang mualaf yang luar biasa, luar biasa pokoknya ya di mata para saudara-saudaranya yang lain tentunya ya. Hanya saja perbedaannya dia mengenal aku atau tidak kata Tuhan Yesus. Nah, saya sampaikan ya. Dan banyak lagi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bapak Agustan ini. Saya sedikit sih tahu yang saya lihat ya. Katanya dia itu dulunya malahan pendeta ya, suka khotbah. Saya pernah lihat channelnya dia memperagakan pada saat dia khotbah, wah gitu ya. Terus apalagi? Waktu saya lihat itu semua selalu saya sedih dan saya cuma doakan tumpang tangan walaupun lewat video. Nah, ini yang benar-benar luar biasa pada saat dia mantatin Alkitab. Mantatin ya, dia taruh jelas-jelas di pantatnya. Tapi orang bilang dikentutin, enggak, dia nggak kentutin, hanya mantatin aja.
Dengan dia berkata, kita lihat. Jadi sebenarnya dia mau tunjukkan kepada dunia, nih loh Yesus itu nggak hidup, bohong, Yesus itu nggak ada. Bullshit, Yesus itu bullshit, kata Augustan. Makanya dia coba, dia tes, istilahnya dia nantang Tuhan. Ih puji Tuhan, haleluya Bapak. Ayolah yuk para mu'alaf dan para sahabat-sahabat saudara-saudaraku yang lain yang belum mengenal Yesus, tantanglah Tuhan Yesus dengan caramu sendiri. Ya, tapi terima konsekuensinya juga dengan caramu sendiri. Oke, balik lagi. Akhirnya Augustan mantatin itu dengan berkata, lihat saja 1 bulan ini apakah aku akan mati. Tapi yang saya mau sampaikan, Bapak Ibu Saudara-saudariku, kalau Bapak Augustan adalah mualaf, saya dibilangnya murtadin. Oke. Dulu waktu saya masih memegang kitab saya yang dahulu, ya, saya benar-benar sangat berhati-hati membawanya karena itu adalah sebuah kitab suci. Waktu saya ingat sekali satu kejadian di mana saya pulang ngaji, saya bawa Al-Qur'an, dia saya peluk ya. Saya lari-larian sama teman-teman saya. Waktu kecil kan kita ngaji nih daerah Tanjung Priok. Kita lari-larian ya, lalu kita sambil umpet-umpetan, tiba-tiba saya kesandung dan jatuh Al-Qur'an itu. Saya langsung ambil, saya minta ampun, saya cium-ciumin, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, maafin aku ya Allah, maafin aku. Ya, karena menurut keyakinan kita, kitab itu suci, tidak boleh diperlakukan sembarangan. Nah, Bapak Ibu, apakah itu salah atau benar? Itu tergantung dari keimanan. Karena dulu saya mengimani bahwa itu adalah sebuah kitab suci yang harus kami jaga fisiknya. Oke? Makanya kami menjaganya luar biasa. Nah, bagaimanakah Alkitab di mata yang mengimaninya? Sebagaimanakah pandangan Alkitab di mata kami orang-orang Kristen? Nah, di mata kami Alkitab itu kitab suci, ya. Dan kami sangat menghormati, menghargai kitab itu. Tapi yang pertama bukan secara fisiklinya. Oke, sebentar. Kami mengimani, bahkan sangat menghargai, menghormati ya. Kalau mengimani wajib. Kami menghormati Alkitab itu. Nah, seperti ini yang saya punya. Ini adalah Alkitab, Alkitab ya. Ini Alkitab ya. Kami menghargai dan menghormatinya. Tapi secara fisikly ya hanya sebagai fisik saja. Tapi yang sangat-sangat kita hargai dan hormati adalah isi dari Alkitab ini. Alkitab ini adalah suara Tuhan, firman Tuhan yang ditulis oleh saudara-saudara kita yang dahulu, ya. Bagaimana pengalaman-pengalaman yang terjadi di dalam zaman dulu ya, mulai dari kehidupan pertama. Makanya di dalam Alkitab itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang mau saya bahas di sini, kekristenan tidak mewajibkan untuk memuja, lebih kepada memuja Alkitabnya. Maksudnya gini, Alkitab nggak boleh dibawa ke toilet. Alkitab nggak boleh jatuh sembarangan dari tangan. Alkitab nggak boleh taruh di bawah kaki. Alkitab nggak boleh dosa, masuk neraka. Ya kira-kira seperti itu. Itu nggak ada di dalam ajaran kekristenan. Alkitab bahkan pada saat kita ke gereja, bawa atau tidak bawa Alkitab, tidak mengurangi Tuhan memandang kita. Ya Bapak Ibu Saudara-saudariku. Kayaknya Bapak Augustan itu melakukan hal tersebut, mau menunjukkan sama dunia, saya katakan lagi, dan mau mempermalukan, juga mau apa yang dia bilang itu bahwa nih loh Yesus tuh nggak ada apa-apanya. Pak Augustan dan mungkin mualaf-mualaf yang lain, saya katakan Alkitab ini mau Bapak injek-injek, apalagi mau Bapak robek-robek, mau Bapak bakar, bahkan sekarang Bapak pantatin, apakah mengurangi kebesarannya Tuhan Yesus? Tidak. Bahkan Tuhan Yesus lebih parah dari itu. Saat dia masih menjadi manusia, Tuhan Yesus ditelanjangin, diinjak-injak juga, dipecut, disiksa, disalibkan. Dan disalibkan itu adalah sebuah hukuman yang paling nista, terhina di masanya. Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku,
Jadi kalau sekarang kitabnya yang diinjak-injak, dipermalukan, diapakan lagi, apakah hanya seperti itu langsung merendahkan iman kami? Tidak, Bapak Ibu. Dan Tuhan sudah lebih dulu menyerahkan hidupnya buat kita. Yang seperti saya katakan tadi, Tuhan Yesus kita sendiri sebagai manusia. Pada saat Tuhan menjadi manusia, yaitu Yesus, bagaimana dia disiksa. Dan tahu Bapak Ibu, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Bukan Tuhan Yesus mati, tapi Tuhan sendiri menyerahkan hidupnya. Dan dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai atas apa? Atas penyerahan dirinya, pengorbanan dirinya untuk kita umat manusia. Bukan umat manusia yang pada saat itu saja, bukan yang saat ini pun. Sampai nanti dunia berakhir. Penyerahan kita, penyerahan Tuhan Yesus untuk hidup kita. Tapi apakah Tuhan Yesus tidak bisa bertindak? Bapak Agustan, Tuhan Yesus bisa sangat bertindak. Dan akhirnya Bapak Ibu bisa lihat ya, nggak sampai sebulan apa yang dia tantang. Saya lihatnya beberapa hari aja, hitungan hari. Saya lihatnya beberapa hari setelah kejadian itu, Bapak Agustan langsung sakit, cerbret ya. 1, 2, 3 hari mungkin. Bahkan langsung parah. Langsung stroke. Mau lihat? Kita lihat ini. Ketiga. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Gak mau nih teh. Ini udah cuma segini. Nih, berdiriin mukanya, kepala. Astagfirullahaladzim. Bisa gerak atau semua. Gerak sendiri. Haleluya. Tuh, udah nyambung lagi. Udah nyambung. Assalamualaikum semuanya. Oh ya? Lihat ya. Ini tadi ada seorang perempuan sepertinya anaknya ya yang memapah beliau untuk berdiri kayaknya ya, tapi dia tidak bisa. Lantas akhirnya bisanya cuma tiduran. Lalu ada lagi di mana Pak Agustan menangis ya, memohon belas kasih kepada saudara-saudara Muslim yang lain. Saat ini kondisi dia sedang sakit. Aduh, dan masih banyak lagi video yang lain. Ada juga video saat dia dibesuk oleh sahabatnya yang mengatakan sudah siap untuk, oh iya satu lagi, katanya akhirnya Pak Agustan ini dilaporkan dan siap dijemput Polda ya, dijemput polisi ya. Terus nah di sini lucunya dikait-kaitkan lagi dengan Pak Saifuddin Ibrahim, dengan siapa lagi, Fauzan ya. Nah, di sini dikatakan bahwa katanya dia tuh siap menanggung resiko, ya. Dia siap untuk dijemput, ditangkap, dipenjara, siap. Ya puji Tuhan, Pak. Kan saya bilang mau tantang Yesus silakan tantang dengan caramu menantang Tuhan Yesus. Tapi ingat konsekuensinya juga sesuai dengan apa yang kau tantang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita sebagai orang yang percaya dan sebagai orang Kristen, ya. Kita harus katakan ampuni mereka, terutama Bapak Agustan. Dan kalau saat ini terjadi, apa yang terjadi saat ini dia sakit, apakah kita bisa bilang itu azab? Apakah itu azab? Bagaimana Anda menafsirkannya? Tapi saya hanya katakan Tuhan saya pengasih, maha penyayang, maha besar, maha sabar. Nah, kalau Bapak Agustan yang sekarang ini terjadi, saya bisa katakan saya punya kerinduan gini loh. Bapak Ibu yang mungkin tahu nomor teleponnya Pak Agustan atau rumahnya langsung bisa WA ke saya ya. Saya mau besuk. Ya, saya mau besuk beliau. Beneran, saya mau besuk. Saya mau melayani beliau ya. Untuk mendoakannya, untuk mendengarkan apa yang dia ingin sampaikan kepada kita. Ya. Oke, ini saya tekankan ya, saya mau besuk. Nah, setelah itu Bapak Ibu saudara-saudariku, sekarang kita sedang melihat 1 bulan ini. Tidak menunggu 1 bulan, Agustan langsung stroke seperti ini. Dan makin parah ya. Malah dengar-dengar katanya istrinya juga ikut sakit. Katanya ya. Takut saya salah. Tapi kita beralih benar-benar kepada Agustan saja. Nah, ya Bapak Ibu saudara-saudariku, kita sebagai orang Kristen jangan menghakimi
apa yang terjadi, apa yang dialami oleh saudara kita Agustan ini, layaknya kita semua menjadi pembelajaran buat kita-kita. Memang saya sangat sedih ya Bapak-bapak, saudara-saudariku, Bapak Ibu, bagaimana saudara-saudara kita yang menjadi mualaf itu benar-benar gencar sekali, malahan benar-benar mengorek-ngorek firman Tuhan yang mereka tafsirkan sendiri, mengartikan sendiri, tapi salah. Mereka bacanya benar, tapi mereka salah tafsir dan salah arti. Padahal kalau secara logika, pembacaan yang dia bacakan itu artinya sudah jelas gitu, tapi disalahkan. Sedih gitu loh. Tapi Bapak Ibu saudara-saudariku, itu semua sudah digenapkan firman Tuhan. Kalau saya dan para murtadin yang lain bisa menerima Yesus sebagai Tuhan karena hebat dan gagah kami, bukan. Kami bisa seperti sekarang karena Tuhan yang memilih kami. Tuhan yang memilih saya. Bukan saya ikut Tuhan. Tuhan pilih saya, pilih para murtadin yang lain untuk bisa menjadi anak-anak terang, menjadi anak Tuhan dan melayaninya dengan kesungguhan hati kami. Bukan karena paksaan. Nah, ada firman-Nya ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Baik, di dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, kata Tuhan, diberikannya kepadamu. Dahsyat. So, jadi apa yang saat ini terjadi oleh Bapak Ustadz, ya, Ustadz atau apa sekarang ya, Ustadz Agustan, itu adalah dari buah apa yang dia terima ya. Nah, untuk itu kita sebagai orang yang percaya untuk mendoakan saja ya. Tuhan, terima kasih Bapak yang baik, biar beliau bisa lebih mengenal Engkau dengan apa yang dia alami saat ini ya. Baik Bapak Ibu saudara-saudariku, saya Lucy Daiva di Lucy Daiva Channel. Terima kasih banyak yang sudah bergabung dan sudah menyaksikan ini. Jangan lupa subscribe, share, dan like konten ini ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.